Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat GRKI. Puji Tuhan, kita masih bertemu dalam kesempatan pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk segala sesuatunya dan terus berharap kepada Tuhan di dalam menjalankan setiap hari-hari kita. Saya tahu semuanya belum pulih, tetapi saya percaya Tuhan sudah memulihkan hati kita dalam menghadapi keadaan yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari bersama-sama kita baca. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring, aku berseru kepada Tuhan, lalu Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersama-sama pada pagi hari ini menaikkan ucapan syukur kami kepadamu di dalam menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kendati pun secara manusia kami masih harus menghadapi ini dan itu. Tetapi Tuhan kami percaya Engkau baik. Engkau melakukan yang terbaik bagi kami. Sehingga pada akhirnya kami dapat terus memelihara kehidupan iman percaya kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan karenanya kami beribadah lagi kepada Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin sertai kami supaya hati kami sungguh tertuju kepada Tuhan dengan puji-pujian yang dinaikkan dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Kami semakin dikuatkan untuk menjalankan hari-hari kami yang sangat singkat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur, kami menyerahkan semua teman-teman kami yang melayani, gembala kami yang akan menguraikan, menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau yang tolong. Sehingga pada akhirnya Tuhan, pada hari ini, kembali lagi kami bersama-sama kembali memuliakan Tuhan. Ini doa kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Semua pribadi yang pernah menyatakan dirinya mulia, saat ini atau pada saatnya akan menjadi segenggam debu yang tak berarti. Tetapi Yesus, Ia telah memperbaharui kita. Ia menjadikan kita berarti. Debu yang tak berarti itu bukanlah akhir hidup kita. Tak ada yang pantas dimuliakan selain Yesus. Muliakan Dia. Kemuliaannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat di rumah. Puji Tuhan, sampai hari ini kita semua, Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita. Dan saya percaya di saat-saat pandemi inilah, kita harus sering-sering untuk intim dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa melindungi kita semuanya. Pada hari ini, saya berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada semua saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menaruhkan di hati hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema jaga mulut. Di saat pandemi ini, semua orang sensitif. Maka pesan Tuhan kepada kita semuanya harus jaga mulut. Mari saudara dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala untuk berdoa karena kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Di pada saat pandemi inilah, kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Itu adalah anugerah yang Tuhan yang berikan kepada kita. Kasih sayang Tuhan yang berlimpah kepada kita. Tuhan Yesus Kristus terus mengajar kita, mendidik kita untuk hidup benar di hadapan-Mu. Dan pada hari ini kami mau beribadah mendengar kebenaran firman-Mu. Kira kuasa Roh Kudus yang berkarya pada kami, sehingga hati kami tertuju kepada-Mu ya Bapa. Dan Bapa, kira Tuhan mengasihi hamba-Mu ini, dan mengurapi hamba-Mu, penuh kuasa, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi salam saudara-saudara dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Tema kita hari ini adalah jaga mulut. Karena sangat penting sebagai manusia yang hidup dalam bumi ini untuk menjaga mulut. Karena lidah tak bertulang. Mulutlah yang menentukan kita dalam hidup di dalam bumi ini. Apakah kita diberkati atau kita dikutuki? Karena mulut. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Manusia hidup dari mulut. Kenapa manusia hidup dari mulut? Mulut untuk makan. Dan mulut untuk berbahasa. Nah, hari ini saya juga pakai mulut saya untuk berbahasa. Yaitu menyampaikan firman Tuhan memakai mulut. Jika saya gak ada mulut, maka saya tidak bisa bersuara dan menyampaikan firman kepada saudara-saudara kasih Tuhan. Maka mulut ini harus dijaga. Tuhan Yesus mengajar kita pada hari ini. Mulai firman-Nya. Mari kita buka firman Tuhan. Semua membuka Alkitab di Injil Matius pasal 15 ayat 17, 18 dan 19. Saya akan baca ayat ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencaburan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hari ini, saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus mengajar kita semuanya
yaitu jaga mulut. Karena mulut dengan ucapan yang bisa membuat kita hidup dalam dosa. Ucapan yang membuat hidup kita dikutuki. Saudara-saudari kasih Tuhan, dengan jaga mulut yang dipesan oleh Yesus Kristus kepada kita pada minggu ini, supaya kita mengucapkan kata itu harus penuh dengan berhikmat. Saudari kasih Tuhan, jika orang tidak bisa pegang ucapan mulutnya, maka orang tersebut sebagai orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak berintegritas. Orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berintegritas dalam ucapannya, dia itu akan menghadapi ucapan dia terhadap siapa? Terhadap Tuhan Yesus Kristus dan terhadap manusia. Karena apa yang diucapkan seseorang itu didengar oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, jangan anggap remeh. Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberikan mulut kepada manusia untuk berbahasa, mengucapkan kata-kata. Ketika kata-kata yang saudara ucapkan, jangan saudara berpikir Tuhan tidak mendengar. Saudara jangan gampang mengucapkan sesuatu kata-kata kepada seseorang. Jika saudara mengucapkan suatu kata, maka suara keluar itu mempunyai frekuensi. Frekuensi itulah akan didengar oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, apalagi seseorang yang berani mengucapkan janji. Tadi Alkitab katakan, ya, melalui mulutlah manusia banyak sumpah palsu. Melalui mulutlah manusia itu mengucapkan kata-kata yang menajiskan. Saudara kasih Tuhan, apalagi seseorang mengucapkan janji. Janji atau nazar itu harus ditepati. Saya sering sekali melihat orang berani sekali mengatakan, sumpah dalam nama Yesus Kristus. Waduh, ngeri banget saya melihat. Apalagi dia mengucapkan satu kata kepada seorang hamba Tuhan. Nanti saya pasti akan tepati. Itu benar-benar mengerikan. Karena ucapan kata itu harus ditepati. Kalau tidak ditepati, saudara tahu apa akibatnya? Kalau dia tidak tepati, sampai selama hidupnya dia tidak tepati, nanti ucapkan katanya harus dipertanggungjawabkan di dalam penghakiman Tuhan. Loh, apa benar Pak Pendeta? Ucapan kata itu nanti akan dipertanggungjawabkan, akan dihakim Tuhan. Apa benar? Benar. Kenapa benar? Karena ada firman-Nya. Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Mari kita baca. Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah saudara, ini jelas. Jadi kalau saudara mengucap segala sesuatu, saudara anggap remeh, anggap cuek, gak apa-apa. Nanti kan waktunya kita akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena firman sudah mencatat. Maka saudara, tema kita pada hari adalah jaga mulut. Kegagalan kita sebagai manusia, kegagalan kita sebagai anak Tuhan, tidak bisa jaga mulut. Saudara, saya kasih satu pandangan. Sebelum saya sekolah atau kuliah teologi, sama setelah saya kuliah teologi, waktu saya kuliah teologi itu, ada seorang tokoh,
agama menanya kepada saya. Dia tanya, Pak Elson, sekarang kamu sudah sekolah, kira-kira apa yang Pak Elson dapat di dalam kuliah teologi ini? Saya menjawab, dulu saya tidak mengerti. Sekarang saya mengerti. Apa yang Pak Elson mengerti? Saya katakan, yaitu jaga mulut. Saya dulu berani sembarang ngomong. Berani membicarakan dengan apa adanya dan membicarakan segala sesuatu yang tidak didukung oleh firman Tuhan yang benar. Tapi sekarang saya bilang saya harus berhati-hati berbicara tentang firman Tuhan. Karena seorang hamba mulutnya dipakai untuk membicarakan setiap firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya. Kalau kita sebagai hamba tidak bisa jaga mulut, dan mulut kita asal bicara, bagaimana umatnya? Saudara-saudara, maka setiap pembicara itu harus menjadi saluran berkat, bukan jadi batu sandungan, saudara kasih Tuhan. Jadi mulut itu sangat penting, saudara. Sangat penting. Saudara kasih Tuhan. Beda dengan orang-orang yang pintar layu. Kalau orang pintar layu itu adalah marketing. Marketing harus pintar layu. Pintar bicara. Itu marketing. Apalagi pengacara. Lebih pintar bicara. Seorang host atau MC harus pintar bicara. Jadi, sekarang ini yang Tuhan Yesus ajarkan kita adalah berbicara harus berbobot. Bicara bukan bicara banyak dan bertele-tele, tetapi harus isinya, intinya yang jelas. Saya belajar banyak setelah aku jadi hamba Tuhan sama sebelum aku jadi hamba Tuhan. Saya belajar banyak. Jadi bicara itu memang harus penuh dengan singkat, tepat, dan berisi. Tuhan Yesus pun berbicara kepada orang-orang Farisi, kepada semua umatnya, dan kepada murid-muridnya, juga tidak bertele-tele. Singkat, tepat, dan berisi. Nah, kalau orang yang berbicara bertele-tele, itu namanya tong kosong nyaling bunyinya. Intinya mau apa? Itu jelas. Maka setelah saya menjadi hamba Tuhan, sampai sekarang 17 tahun, saya selalu mengatakan kepada setiap umat yang saya gembalakan, ataupun umat-umat Tuhan yang saya doakan, selalu dengan singkat, tepat, dan jelas. Saya tidak mau putar-putar cerita sesuatu, naik gunung dulu, turun gunung, berenang di laut, jalan kaki di darat, nanti baru sampai tujuan. Dengan satu cerita aja bisa 3 jam. Intinya cuma satu. Mau apa? Mau sembuh. Intinya cuma satu. Mau apa? Mau diberkati. Intinya cuma satu. Mau apa? Mau masalah selesai. Ya sudah, intinya aja kita bicara. Saudara dikasih Tuhan. Begitu juga orang yang berkhidmat, sedikit bicara, banyak berbuat. Itulah yang disukai Tuhan. Orang banyak bicara, tapi tidak berbuat. Aduh, kadang-kadang saya sakit kepala melihat anak-anak Tuhan. Kalau soal cerita, waduh luar biasa. Soal untuk membantu pelayanan, hilang semuanya. Jadi Tuhan ingin kita sedikit bicara. Lebih banyak melakukan firman-Nya. Daripada kita cerita banyak tapi tidak melakukan. Banyak orang memberikan kesaksian. Saya dengar kesaksian luar biasa. Tapi perbuatannya boleh dikatakan cuma 20%. Tuhan ingin kita berbuat dia 80%. Bicara cuma 20%. Saudara kasih Tuhan. Hari ini yang Tuhan Yesus ajarkan kita jaga mulut. Ada satu pertanyaan buat saudara.
Pertanyaan apa? Sering sekali orang berkata, saya punya lengan yang sangat kuat. Saya punya otot yang sangat besar. Saya bisa angkat 20 kilo. Apakah itu termasuk orang yang kuat? Kedua, ada orang berkata, saya punya otot kakinya kuat. Saya mampu lari maraton 20 km. Apakah itu termasuk orang yang kuat? Tetapi Alkitab berbicara berbeda, saudara-saudara kasih Tuhan. Yang harus kita perhatikan, Alkitab berkata, yaitu mengenai apa? Lidah. Lidah kita tak bertulang. Maka firman Tuhan berkata, tidak ada anggota tubuh yang kuat. Bukan otot tangan kuat, bukan kaki otot yang kuat, tetapi lidahlah yang paling kuat. Karena lidahlah dia mengontrol seluruh tubuh manusia. Maka di dalam firman Tuhan pada hari ini, yaitu jaga mulut. Untuk mengerti tentang jaga mulut, maka kita harus belajar. Di dalam mulut itu ada satu yang menguasai seluruh tubuh kita, yaitu lidah tak bertulang. Mari kita buka firman Tuhan. Kita baca bersama-sama di Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Silakan jemaat untuk buka Alkitab, kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat keempat, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat ke-6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan loda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat ke-7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hari ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudara-saudari kasih Tuhan, setelah kita baca surat Yakobus ini, kita bisa ambil inti yang ditulis oleh surat Yakobus ini tentang lidah tak bertulang. Di Yakobus 1 itu berbicara tentang guru. Artinya seorang guru dipakai untuk apa? Untuk mengkoreksi semua pada muridnya. Murid guru itu adalah mendidik. Berbicara tentang apa? Bicara tentang untuk mengarahkan, mendidik, mengkoreksi semua murid-muridnya. Saudara-saudari kasih Tuhan, guru tidak boleh
menganggap dirinya benar. Dan seorang guru juga tidak boleh mudah sekali menuduh orang atau mengata-ngatai orang. Semua ini harus kembali kepada diri kita dahulu sebelum kita mengajari orang dengan perkataan. Saudara ingat, saya sebagai hamba Tuhan, sebelum saya ucapkan satu kata, saya belajar untuk menjadikan posisi orang itu. Sehingga kata yang saya ucapkan, saya berpikir sebagai orang itu, apakah saya terima atau tidak. Jadi saya memikir dua sisi, baru saya ucapkan. Jadi kata itu sangat penting, apalagi seorang hamba Tuhan. Mengucapkan soal kata, atau dalam waktu dia mengajar, waktu dia menyampaikan, mendidik, itu sangat hati-hati. Kalau tidak, orang itu arahnya bisa salah. Kemudian bisa juga jadi batu sandungan dimanapun. Apa seorang hamba Tuhan? Tidak boleh cerita orang. Banyak orang konseling kepada saya. Bagaimana saya menjaga mulut saya? Ada banyak hal istri saya pun saya nggak cerita. Karena ketika saya cerita ke istri saya, masih ingat minggu lalu, istri saya cerita kepada salah satu orang dia percaya, dia bilang, jangan ngomong siapa-siapa, satu gereja habis semua. Ada yang saya tahu sendiri aja. Kemudian saya bergumul sama Tuhan. Saya nggak berani cerita. Makanya dia seorang guru atau dia seorang hamba Tuhan, itu harus jaga mulut. Kalau hamba Tuhan nggak bisa jaga mulut, ya perlu berdoa lagi dia. Saudara dikasih Tuhan. Nah, ada ayat Yakobus ini bicara apa? Rida itu sangat berperan. Yang pertama apa? Rida itu berperan apa? Rida itu berperan untuk mengecap makanan. Nah, makanan kita makan enak gak enak, itu lidah yang menentukan. Maka lidah paling jahat. Kenapa saya kata lidah jahat? Saudara tahu gak, kalau kita makan di satu restoran, 10 kali kamu makan restoran itu enak. Begitu sekali kamu makan gak enak, langsung kamu cerita kepada orang, restoran itu gak enak lagi. Maka saya katakan kepada saudara, promosi yang paling bagus, baik untuk mengembangkan penginjilan, baik pun untuk mengembangkan usaha, yaitu apa? Lidah. Saya sering sekali ditelepon oleh teman saya, atau jemaat kadang-kadang pekerja, Pak Elson, ayo kita makan itu. Enak luar biasa. Kata enaknya ada panjang, enak luar biasa. Nah, berkali-kali dia ngomong, sehingga membuat saya pergi makan. Tapi begitu dia ngomong, jangan makan. Gak enak sama sekali. Gak berani kita coba. Walaupun promosinya pakai billboard, walaupun promosinya pakai Instagram, dan pakai bermacam-macam media sosial, percuma. Kalau sudah kita dengar sesuatu yang tidak enak, kita gak makan. Jadi lidah itu sangat prana yang sangat berkuasa luar biasa. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, lidah itu berguna untuk apa? Berbicara. Maka ada pepatah Tionghoa mengatakan, mulutmu itu adalah harimaumu. Satu mulut keluar perkataan bisa membuat orang berselisihan. Maka saudari kasih Tuhan, mulut kita yang menentukan ya atau tidak. Kita katakan ya atau katakan tidak, itu dari mulut kita. Maka hati-hati kita berbicara. Orang bisa respect kita dari mulut kita. Ketika mulut kita mengatakan ya, kita bisa lakukan, maka orang merespek. Ketika kita katakan ya, tidak bisa lakukan, maka orang kecewa. Apalagi kita berkata-kata kepada teman kita. Kita berkata-kata kepada teman bisnis kita. Kita berkata-kata kepada Tuhan. Maka mulut kita harus hati-hati berbicara. Saudari kasih Tuhan, banyak sekali terjadi pertikaian. Banyak terjadi kececokan. Kenapa? Karena mulut. Maka kita harus jaga mulut kita. Nah, saudara lihat,
Peranan lidah apa lagi? Kesehatan kita juga ditentukan oleh lidah. Tetapi kalau saudara sakit, saudara ke dokter, dokter suruh buka apa? Buka mulut. Periksa apa? Lidah. Dan lidah itu mengetahui saudara itu sakit atau tidak. Saya sering ke dokter, kalau dokter selalu suruh saya apa? Buka mulut. Nah kemudian apa? Dia pakai satu alat, lihat lidah saya. Di situ tahu kita sakit apa. Nah kesehatan kita pun ditentukan oleh lidah. Saudara kasih Tuhan, lidah itu kalau tidak dijaga, maka akan mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar. Nah saudara kasih Tuhan, pada firman Tuhan, Matius pasal 12 ayat ke-34. Hai kamu keturunan ura-burda, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah saudara lihat, Tuhan Yesus sendiri pun bisa marah kepada orang Farisi. Nah saudara kasih Tuhan, ini ucapan Tuhan. Ya ketika Tuhan marah kepada orang Farisi, sering kita dengar orang berbicara sehari-hari. Itu loh, orang lidah buaya. Nah, itu artinya apa? Orang licik. Betul? Seperti itu sering kita ucapkan. Terus kita katakan apa? Itu lidah ular. Apa artinya lidah ular? Berarti orang yang tidak bisa dipercaya. Suka berbicara itu bolak-balik perkataan. Atau bicara puter-puter. Seperti orang mabuk. Lidah itu harus dijinakkan. Kalau lidah tidak jinakkan, maka lidah itu akan jadi lidah yang sangat buas. Tapi lidah itu tidak bisa jinakkan oleh manusia. Manusia tidak mampu menjinakkan lidah. Yang bisa menjinakkan lidah adalah manusia itu bertobat dan tunduk kepada firman Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan, manusia itu bisa bertobat sehingga dia bisa mengekang lidahnya untuk tidak bicara kasar. Saudara, dalam kitab Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya? Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan juga mengajar kita untuk menjaga mulut. Dari mulut kita lah membawa kita hidup jadi cilaka. Kenapa? Karena lebarnya bibir kita. Saudara kalau kasih Tuhan, Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Itu kata Daud. Daud sendiri pun menulis dalam puisi, dia berkata, awasilah mulutku ya Tuhan. Jadi berjaga pada pintu bibir. Ini pintu bibir. Sebelum kita ucapkan itu berpikir dulu. Nah, apalagi perkataan-perkataan kita itu sangat membuat orang itu bisa menjadi masalah besar. Maka orang suka dipuji daripada dimarahin. Saudara dikasih Tuhan. Semua manusia suka dipuji. Maka kalau kita setiap hari mendapat pujian, manusia walaupun tidak suka dengar, kadang-kadang dia nggak suka-suka, tetapi dia juga senang ketika dapat pujian. Di dalam firman Tuhan Yakobus pasal 3 ayat ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, kata Yakobus itu dia memberikan umpama bahwa kuda itu dikekang oleh tali di dalam mulutnya. Maka kuda itu dikendalikan dengan tali yang mengikat kepada mulutnya untuk mengendalikan kuda itu ke kanan atau ke kiri. Lari cepat atau lari pelan. Semua dikendalikan ke mulut kuda itu. Jadi saudara-saudara,
Di sini satu gambaran. Yakobus menjelaskan kepada kita, ucapkan kata bisa menyakit orang atau melukai hati orang kalau kita tidak bisa mengekang kita punya mulut. Kata mengekang kita punya mulut, tapi saya katakan, manusia tidak bisa mengekang. Karena manusia mempunyai hati. Ketika sudah merasa tertusuk hatinya, mulutnya langsung meloncat keluar. Jadi untuk mengekang itu adalah pertobatan. Mengekang itu adalah firman. Jika kita punya tubuh dan diri kita mau tunduk kepada firman, maka yang mengekang kita adalah firman-Nya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Yakobus pasal 3 ayat keempat, dia berkata lagi, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saudara, kapal begitu besar, dikendalikan cuma dari satu setir kecil aja. Oleh satu jurumudi bisa mengendalikan satu kapal besar, ke kanan ke kiri. Nah itu juga, kalau lidah kita bisa kekang, maka kita hidup selalu diberkati. Kalau lidah kita bisa kekang, maka kita selalu menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Kalau lidah kita bisa kekang, maka kita akan selalu mengucapkan kata-kata yang penuh bijaksana. Kalau lidah gak bisa kekang, ya orang selalu berkata, ini mulut embel. Ya kan? Kenapa kata mulut embel? Karena tidak bisa kekang. Saya jauh berubah dalam hidup saya. Sebelum aku jadi pendeta, kata bahasa saya yang saya keluar. Sama sekarang, saya boleh menilai diri saya sendiri. Saya berubah 180 derajat dengan berkata-kata. Kalau dulu, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya berkata bahasa saya, asal aja saya kata tanpa berpikir. Sekarang ini selalu hati-hati. Kata mana yang harus saya keluar, kata mana yang tidak perlu saya berkata. Itu selalu saya jaga. Kenapa? Saya bisa. Bukan saya bisa. Karena firman Tuhan yang mengekang saya. Kuasa Tuhan yang mengekang saya. Karena saya tunduk kepada firman-Nya. Menjalankan apa yang Tuhan hendakinya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Yakobus pasal 3 ayat 7 sama 8 itu berkata, ayat ke-7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Saudara, Tuhan memberikan kepada manusia mempunyai lidah, supaya lidah ini dipakai untuk menjinakkan binatang-binatang yang buas. Anjing, kita lihat, untuk menjinakkan anjing itu siapa? Manusia. Pakai apa? Lidah. Sekarang saya lihat orang semua itu piara anjing. Maka kalau saya lihat film kartun dari Baby Boss itu benar. Baby Boss itu protes. Kenapa orang lebih suka anjing daripada suka baby? Anjing umurnya 15 tahun. Baby waktu kecil lucu. Udah gede menyebarkan. Nah anjing gak bisa. Lu pukul dia juga dia tidak bisa nangis. Dia tidak bisa apa-apa. Nah untuk menjinakkan anjing itu pakai mulut. Saudara, kalau kita lihat di Dubai, orang piara harimau. Nah untuk menjinakkan harimau juga pakai lidah. Orang Dubai piara apa? Harimau, burung, elang. Semua binatang buas mereka piara. Pakai lidah mereka untuk mengucapkan sehingga harimau juga tunduk. Burung liar juga tunduk. Nah saudara, maka Tuhan ajar kita untuk menjinakkan manusia itu pakai apa? Bukan pakai
bicara dengan bahasa sehari-hari. Bukan bicara dengan bahasa yang kita pakai. Untuk menjinakkan manusia hanya dengan bahasa Tuhan. Yaitu apa? Firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kita tidak mampu menjinakkan manusia. Menjinakkan binatang kita bisa. Memang kita diberi kuasa untuk tidak menjinakkan binatang. Binatang yang ganas. Binatang liar. Kita bisa jinakkan dengan bahasa kita. Tapi menjinakkan manusia tidak mampu. Manusia sama-sama tidak bisa dijinakkan. Bagaimana saya bisa berbicara dengan istri saya? Bagaimana saya bicara dengan anak saya? Bagaimana saya bicara dengan teman saya? Bagaimana saya bicara dengan umat saya? Dengan bahasa saya, mereka akan ketawa saya. Saya tidak mampu untuk menjinakkan mereka. Ataupun suruh mereka mau mendengar saya. Tidak mampu. Tetapi Tuhan memberikan kita perkataannya supaya manusia bisa tunduk. Yaitu apa? Alkitab, firman Tuhan. Itu yang kita sampaikan. Maka saya bingung kalau gereja menyampaikan perkataan-perkataan bahasa ataupun cerita-cerita tentang kehidupan, manusia dengar. Tapi jinak enggak? Enggak jinak. Keluar gereja tetap ganas. Tetapi firman akan mengubah dia. Firman akan mengekang mulutnya. Firman akan membawa jiwanya hidup dalam kebenaran. Dalam kitab Amsal pasal 18 ayat ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudara kasih Tuhan. Hidup mati seseorang dikuasai oleh lidah, mulutnya. Jadi manusia itu sukses atau tidak, bukan karena Tuhan tidak berkati. Mulutnya yang buat dia masalah. Lidahnya yang membuat dia sukses atau tidak. Maka Tuhan, Yesus Kristus mengajar kita pada hari ini. Tuhan mengeluarkan semua perkataannya sesuai dengan firman-Nya kepada kita. Agar kita mau belajar. Saudara pasti akan sukses kalau saudara mengikuti firman Tuhan. Saudara mengikuti setiap perkataan manusia, tak akan sukses. Saya kasih pandangan lagi. Di dalam kitab Bilangan 14, ayat ke-28. Dalam kitab Perjanjian Lama. Saya bacakan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini firman Tuhan. Yang Tuhan berfirman kepada Musa. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Allah berjanji kepada bangsa Israel. Mereka semua bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka akan mendapat negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi bangsa Israel itu ada bangsa yang memberontak. Berontak terhadap siapa? Berontak terhadap Allah. Sehingga iman dari bangsa itu runtuh. Lalu mereka bersungut-sungut. Mereka menatap Musa dan berkata kepada Musa, lebih baik kami mati di Mesir atau di padang gurun ini. Mereka marah kepada Musa. Mengapa kami dibawa ke negeri seperti ini yang penuh dengan padang gurun yang kering ini? Supaya kami semua tewas ya? Mereka marah Musa seperti itu. Maka Allah memperlakukan mereka seperti yang mereka katakan. Allah mengatakan kepada Musa, angkatan semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir, semua akan tewas mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Saudari kasih Tuhan. Jadi, apa yang kita ucapkan, Tuhan mendengar. Saudara hati-hati. Tadi saya, waktu awal khotbah saya sudah katakan, nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua ucapan kata kita,
waktu kita dipanggil Tuhan akan dihakimi. Hati-hati saudara. Apa yang dikata Tuhan pasti terjadi. Saudara kasih Tuhan. Di dalam Markus pasal 11 ayat 23b. Berkata begini. Asal tidak bimbang hatinya. Tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hari itu akan terjadi baginya. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan akan terjadi. Asal kita benar-benar beriman dan aminkan. Jadi kalau kita mengucapkan kata itu dengan perkataan sesuai firman, itu semua akan terjadi. Tapi kita mengucapkan kata sesuai dengan pikiran kita, tidak akan terjadi. Mulut itu mempunyai kuasa yang powerful sekali, saudara kasih Tuhan. Amsal 20 ayat 19. Siapa membuka rahasia? Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka orang yang tidak bisa jaga rahasia, jangan bergaul sama dia. Itu orang bocor mulut. Akan membuat pertikaian dimanapun terjadi. Makanya jaga hati. Jaga mulut. Bagaimana kita sebagai seorang Kristiani atau sebagai anak Tuhan untuk menjaga mulut kita? Bagaimana kita lakukan? Yang pertama saudara, sebagai anak Tuhan atau sebagai orang Kristiani, perkataan harus penuh kasih, arti ramah. Sebelum diucapkan, dipertimbangkan. Sehingga orang mendengar itu bisa membangun semangat orang, dikuatkan, dihiburkan. Dan didorong orang itu ke arah yang benar. Bukan setelah dengar perkataan kita membuat orang itu down, stres, depresi. Bukan seperti itu. Itu pertama. Kedua, perkataan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan perkataan sesuai dengan perkataan kita sehari-hari. Dan perkataan firman Tuhan yang kita sampaikan. 1 Petrus 4 ayat 11a. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah, jadi jika mau bicara kepada seseorang, kalau kita tahu kebenaran, kita sampaikan. Kita tidak usah membela diri, menciptakan atau membesarkan persoalan dalam perdebatan. Tapi kita menyampaikan firman Tuhan. Titik. Sering sekali orang berdebat tentang keselamatan, tentang apakah manusia itu bisa ke surga atau ke neraka. Kalau kita bahas berdebat firman Tuhan, kita tambah berdosa. Sampaikan aja Alkitab, sudah baca sendiri. Sudah titik, gak usah dibahas lagi. Saudara kasih Tuhan, apalagi kita sebagai anak Tuhan atau sebagai orang Kristiani, jangan lagi perkataan yang penuh dengan perkataan kotor. Hindari itu. Mulut kita itu kudus. Jangan dipakai berbahasa yang tidak pantas dikeluarkan. Di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi jaga mulut, jangan bahasa kotor. Sebagai anak Kristiani, tidak boleh berbahasa kotor. Kau masih berbahasa kotor, saudara perlu bertobat. Saudara butuh minta ampun sama Tuhan. Mulut kita agak berkuasa. Maka selalulah berkata yang positif dalam mulut kita. Jangan selalu berkata negatif. Perkataan negatiflah akan membuat sejiwa kita lemah. Perkataan positif. Iya, bisa. Mujizat nyata. Gitu, dia pasti. Perkataan itu penuh dengan penuh kuasa. Tapi kalau mulut kita tunduk firman Tuhan. Kalau perkataan kamu kenapa tidak berkuasa? Karena mulut kamu kotor. Tidak tunduk pada firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jika ada perkataan sesuai dengan
firman Tuhan dan kehendaknya, maka akan berbuat dengan kesaksian. Sehingga orang-orang mendengar semua diberkati. Saudara, pakailah mulut kita setiap hari untuk memberkati orang lain. Dan apa? Mulut kita dipakai memuliakan Tuhan. Memberkati orang lain dan memuliakan Tuhan. Itulah mulut kita yang dipakai. Itu yang Tuhan mau. Dan selalu berkata yang positif. Sehingga apa yang kita katakan selalu memberkati banyak orang lain. Apa yang kita katakan selalu Tuhan juga dimuliakan. Maka hidup kita selalu dilindungi Tuhan dan hidup kita selalu diberkati Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ingat baik-baik. Jaga mulut kita di tahun 2021 ini. Karena pandemi ini sangat penting kita menjaga mulut agar membawa kita hidup menjadi anak Tuhan yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Mengajar kita supaya kami dapat mengekang lidah kita yang jahat ini, yang tidak bisa dikekang oleh kita sebagai manusia dalam tubuh kita. Tetapi kami percaya lidah kita bisa dikekang oleh firman-Mu. Dan Tuhan, Engkaulah mengajar kami supaya kami tunduk kepada firman-Mu, supaya lidah kita bisa dikekang, sehingga berbahasa yang positif, berbahasa yang memberkati orang, dan berbahasa yang benar, dan hidup kita, mulut kita selalu memuliakan Tuhan. Dan Tuhan, ajari kita menjadi anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sehingga dimanapun kami jadi selalu berkat, bukan menjadi batu sandungan. Dan Bapa, sertai kami semuanya untuk melakukan firman Tuhan ini. Kami serahkan semua dalam kasih-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang jemaat-jemaat ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman lusri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Puji Tuhan, Tuhan ajarkan kita pada minggu ini, ingat, jaga mulut kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.